warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri akan berkolaborasi untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan topik coaching untuk supervisi akademik. Ya, saya Dustianingsih. Dan saya Novika Ayu Ardianti. Saya Emma Nurul Fikri. Dalam kegiatan coaching ini terbagi menjadi 3 peran. Yang pertama adalah supervisor, yang kedua coach, yang ketiga coachee. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Vika. Apa kabar nih Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik sekali Bu Vika. Bagaimana Bu Vika sendiri? Alhamdulillah juga baik Bu, walaupun cuacanya mendung tapi kan harus tetap semangat ya Bu ya. Betul sekali Bu Vika. Oke baik, jadi ini nanti Bu Dwi sepertinya mau ada coaching kan ya? Iya betul nih, saya nanti akan melakukan coaching bersama rekan saya seperti itu. Oke Bu, tapi sebelum Bu Dwi melakukan coaching nih, saya mau sedikit bincang-bincang boleh? Boleh silakan Mbak Vika. Oke baik, jadi selama Bu Dwi melakukan coaching nanti, saya akan mengobservasi, mengamati jalannya proses coaching yang akan Bu Dwi lakukan bersama coachee berdasarkan rubrik penilaian yang sudah ada. Namun sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu nih kepada Bu Dwi. Boleh silakan. Oke, yang pertama nih Bu, saat coaching nanti kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Bu Dwi kembangkan? Begini Mbak Vika, yang ingin saya kembangkan ketika saya nanti melakukan coaching bersama coachee saya, itu ada 3 hal. Ya, yang pertama itu saya bisa melaksanakan kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, saya ingin memberikan pertanyaan yang sifatnya berbobot berdasarkan pastinya kata kunci yang telah diberikan oleh coachee saya. Kemudian yang ketiga, saya pengen bisa menjadi pendengar yang aktif terhadap coachee saya. Oke, baik. Jadi ada 3 kompetensi ya yang ingin Bu Dwi kembangkan. Tapi kalau diperinci secara spesifik lagi nih Bu ya, dari ketiga kompetensi yang sudah Bu Dwi sebutkan tadi, kompetensi mana sih yang paling ingin Bu Dwi kembangkan? Ya, kalau dilihat dari lebih spesifiknya itu saya milih 2 Mbak. Yang pertama saya pengen memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua saya itu bisa pengen menjadi pendengar yang aktif terhadap coachee apa yang telah dia sampaikan kepada saya dan saya bisa sebagai rekan untuk bisa memecahkan masalahnya. Oke, baik sekali. Jadi dari ketiga kompetensi tadi yang ingin dikembangkan Bu Dwi ada 2 nggih? Iya. Selanjutnya nih Bu Dwi, ini terkait dengan indikator ya. Saat coaching nanti indikator seperti apa sih yang Bu Dwi harapkan dari coachee? Ya, pastinya saya pengen coachee saya itu nanti bisa memecahkan masalah-masalahnya sendiri atas apa yang telah dia lakukan. Setelah melaksanakan coaching bersama saya, dia bisa menemukan ide-ide atau gagasan baru yang nanti bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul ketika dia menghadapi permasalahan. Oke, baik sekali. Baik Bu Dwi, cukup dulu bincang-bincang kita untuk saat ini. Berikutnya silakan Bu Dwi melakukan coaching bersama coachee dan setelah itu kita lanjutkan bincang-bincang kita kembali setelah coaching selesai. Terima kasih Bu Vika. Iya, oke. Sekarang silakan Bu Dwi melakukan coaching. Semoga lancar dan berhasil ya Bu. Amin. Terima kasih. Baik Bu Vika. Terima kasih kembali Bu Dwi. Silakan. Ya, selamat datang Mbak Emma. Iya betul. Ya, waduh. Jauh-jauh dari Praci ya hari ini ya? Iya. Oke. Khusus untuk menemui Bu Dwi. Oh iya, luar biasa. Assalamualaikum Mbak Emma. Waalaikumsalam Bu Dwi. Gimana kabarnya Mbak Emma? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana dengan Bu Dwi? Saya sangat luar biasa ya hari ini, penuh semangat. Apalagi bisa bertemu dengan Mbak Emma pada kegiatan siang ini menambah semangat saya untuk melaksanakan kegiatan. Ya. Alhamdulillah Bu. Iya Mbak Emma, dari beberapa hari yang lalu itu kok ada WA dari Mbak Emma ya. Kayaknya kok sangat penting. Kira-kira ada apa sampai bisa kita melaksanakan pertemuan seperti ini? Akhirnya kita bertemu. Iya Bu, jadi beberapa hari yang lalu Bu saya itu sempat mencari Bu Dwi ke kantor, tapi Bu Dwi tidak bertemu dengan Bu Dwi. Akhirnya saya WA itu Bu, WA panjenengan terkait dengan permasalahan kegalauan saya di kelas selama ini Bu. Saya ingin bercerita dan ingin sharing-sharing dengan Bu Dwi. Ya, kira-kira ada apa dengan murid-murid atau dengan apa yang dihadapi oleh Mbak Emma kok sampai galaunya seperti ini? Iya Bu Dwi. Jadi begini, kegalauan saya selama ini Bu. Kok
kok akhir-akhir ini saya melihat murid-murid saya itu kurang antusias ya Bu dalam menerima pembelajaran saya. Iya. Dan juga ada beberapa siswa itu yang enggan atau tidak mau mengumpulkan tugas saat saya beri tugas itu Bu. Jadi persentasenya mungkin hanya 50-60% saja dari anak-anak yang mengerjakan tugas. Itulah Bu dari dua hal tersebut yang menjadi kegalauan saya di akhir-akhir ini. Sehingga saya ingin menemui Bu Dwi. Karena saya merasa bahwa panjenengan itu guru yang sudah senior, sudah lama, juga sudah mengalami berbagai karakter siswa seperti itu. Baik-baik, jadi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Emma itu diantaranya ketika di kelas itu siswa kurang antusias mengikuti pelajarannya Bu Emma ya. Betul. Ya, kemudian ketika diberikan tugas-tugas itu banyak yang tidak mengumpulkan, bahkan mencapai 50%-nya. Seperti itu Bu Emma kira-kira. Betul sekali. Ya, baik Bu Emma. Bu Emma sudah memberikan permasalahan sudah kita temukan, kemudian dari percakapan kita nanti selama 15 menit ya sekitar itu nanti apa yang ingin diperoleh Bu Emma dari percakapan kita nanti? Tentunya dalam percakapan kita nanti Bu Dwi, saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya alami itu tadi Bu. Kenapa selama ini anak-anak itu hanya pasif di kelas, kemudian sebenarnya itu kenapa toh dari siswa-siswa itu kok banyak sekali yang tidak mengerjakan tugas seperti itu Bu. Oh baik-baik. Anak-anak pasif ya. Kalau saya boleh tahu, bagaimana cara mengajar Bu Emma ketika di kelas? Iya Bu, jadi selama ini mungkin cara mengajar saya itu apa terlalu monoton ya Bu? Apa saya itu terlalu banyak ngomong, terlalu banyak menggunakan metode ceramah seperti itu sehingga anak-anak itu menjadi pasif. Katakanlah yang aktif itu hanya saya. Kan di pembelajaran agama itu juga banyak sekali Bu materi sejarah tentang cerita Nabi, sahabat Nabi seperti itu. Kemudian jika saya itu banyak cerita, sehingga anak-anak itu lebih cenderung pasif itu tadi, jadi kurang gimana ya Bu ya? Oh, baik-baik. Dari sini saya bisa menangkap apa yang menjadi permasalahan dari Bu Emma ketika di kelas itu siswa itu hanya sebagai objek gitu ya, yang menguasai kelas seolah-olah sebagai yang berkuasa, bertindak sebagai penguasa dalam kelas itu adalah Bu Emma sendiri. Anak tidak diberikan keleluasaan untuk berpendapat dan lain-lain. Mungkin ada solusi yang mungkin bisa diterapkan oleh Bu Emma, ada semacam rencana seperti itu? Iya Bu, panjenengan tadi berbicara tentang objek. Iya. Itu menjadi apa ya Bu ya? Tamparan buat saya. Saya jadi mikir Bu, oh iya ternyata selama ini saya salah ya Bu ya. Iya. Jadi sebenarnya siswa itu harusnya menjadi subjek pembelajaran bukan sebagai objek pembelajaran. Iya. Nah mungkin apa kedepannya saya akan menerapkan strategi atau pembelajaran yang lebih bervariasi lagi ya Bu ya, agar siswa itu lebih aktif lagi, kemudian menjadi subjek pembelajaran itu tadi, anak yang lebih aktif di dalamnya. Jadi bukan hanya saya yang hanya banyak ngobrol, tapi saya akan memberikan metode-metode yang bervariasi sehingga anak itu lebih aktif dalam pembelajaran itu tadi Bu. Betul sekali. Jadi nanti ada semacam umpan balik gitu ya. Ketika guru menyampaikan, kemudian anak juga ikut memberikan solusi atau memberikan respon. Kemudian mungkin berkaitan dengan media atau yang lain, atau bagaimana cara-cara memberikan gambaran ketika misalkan ada cerita Nabi. Oh ini loh Nabi, kalau cuma diberikan semacam omongan kan anak tidak tahu, mungkin ada gambar-gambar atau bagaimana? Iya Bu, betul sekali. Saya jadi berpikir ini Bu. Jadi mungkin nanti saya akan memberikan ini ya Bu, yang kemarin itu biasanya saya itu hanya ngobrol, hanya cerita saja. Mungkin besok akan saya berikan video-video tentang sejarah-sejarah Nabi misalnya dengan yang sudah ada di YouTube ataupun juga yang sudah kita pelajari belakangan ini Bu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi. Kita bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakannya sesuai dengan minat dan bakat siswa itu sendiri. Betul. Jadi ada yang nanti nonton video, ada yang mungkin memang suka dengan saya ngobrol yang audio, saya bisa menerangkannya. Kemudian ada yang kinestetik, mungkin nanti kalau tentang sejarah Nabi bisa untuk drama dan lain sebagainya ya Bu ya. Luar biasa, ini Mbak Emma sudah bersemangat sekali ya untuk merencanakan aksi yang akan dilaksanakan pada
pertemuan berikutnya kepada anak-anaknya. Jadi kayaknya Mbak Emma sudah punya gambarnya seperti apa Mbak Emma kira-kira? Iya Bu, terima kasih sekali atas tadi pencerahannya ya Bu ya. Jadi kedepannya saya akan satu tadi menggunakan metode yang bervariasi, misalnya menggunakan ya, diskusi, main drama, role play ataupun yang lain sebagainya. Kemudian saya juga akan menyiapkan seperti tadi video pembelajaran atau PowerPoint yang di dalamnya nanti agar siswa itu lebih aktif itu tadi Bu. Kemudian dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi kan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Tadi kan saya mengatakan bahwa hanya persentasenya 50 sampai 60% saja ya Bu ya. Jadi misalnya tadi saya menerapkan berdiferensiasi, mungkin anak-anak itu dalam mengerjakan tugas bisa mencapai 99 atau 100% lah dalam mengumpulkan tugas. Karena apa? Berdasarkan bakat dan minatnya tadi. Jadi produknya itu bisa berdasarkan mereka sesuai minat mereka masing-masing. Wah, luar biasa sekali ternyata Bu Emma ya. Dari 50% ingin ditingkatkan sampai 90%. Ya, kira-kira itu nanti rencana yang akan dilaksanakan oleh Bu Emma itu bisa dimulai kapan? Iya Bu, ini kan sebentar lagi kita sudah mau penilaian akhir semester ya. Mungkin saya akan menerapkannya mulai semester depan Bu. Saya akan menyusun RPP dengan metode bervariasi seperti itu tadi. Semester depan bisa direncanakan untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik ya Bu Emma ya. Kemudian kira-kira nanti dalam pelaksanaannya kan Bu Emma tidak mungkin sendiri ya. Ya nanti siapa yang akan digandeng oleh Bu Emma untuk melaksanakan kegiatan ini? Iya Bu, tentunya saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan semua staf hadir yang ada di sekolah Bu. Jadi saya sharing kepada kepala sekolah, kemudian kepada teman sejawat yang sudah berhasil menerapkan pembelajaran dengan metode ini. Kemudian tentunya di dalam kelas saya akan melibatkan semua siswa, kemudian juga melibatkan wali murid. Mungkin bisa menggunakan grup WA, kemudian saya berencana untuk membuat buku penghubung Bu, untuk siswa dan orang tua terkait misalnya dengan hafalan siswa itu sampai mana agar juga diperhatikan oleh orang tua di rumah seperti itu Bu mungkin. Jadi ada kolaborasi ya antara wali murid, kemudian dengan teman sejawat, kemudian dibicarakan dulu dengan kepala sekolah. Ya mungkin dengan seperti itu rekan-rekan yang lain yang belum menerapkan juga akan ikut-ikutan apa yang telah diterapkan oleh Bu Emma. Jadi nanti Bu Emma menjadi sorotan bagi teman-temannya untuk sesuatu yang positif. Luar biasa. Bu Emma siap dengan hal itu? Siap. Luar biasa. Baik, selanjutnya komitmen apa yang ingin diberikan Bu Emma atas rencana yang telah disusun oleh Bu Emma tadi? Iya Bu, jadi saya akan berkomitmen mulai sekarang untuk membuat pembelajaran itu menjadi lebih mengasihkan lagi dengan berbagai metode variasi dan juga menggunakan referensi itu tidak hanya berupa buku teks ataupun hanya bacaan-bacaan yang ada di perpustakaan. Jadi tadi bisa menggunakan video atau mungkin sekarang itu banyak sekali aplikasi yang ngetren gitu. Ada TikTok pembelajaran, ada Reel di Instagram seperti itu juga bisa menjadi rujukan. Karena kenapa? Sekarang itu walaupun siswa SD itu juga banyak yang menggunakan gadget. Misalnya seperti saya Ibu, di rumah itu anak saya itu kelas 4 SD itu mungkin saya kalah Bu penggunaan HP-nya daripada kalau di rumah itu kalah dengan anak. Nah, untuk meminimalisir itu mungkin anak-anak bisa memanfaatkan gadget itu sebagai media belajar, tidak hanya main game seperti itu. Betul sekali ya Bu Emma ya. Jadi kita itu mengajar anak itu sesuai dengan zamannya. Kalau anak sudah mengenal gadget ya, jadi kita itu juga harus memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Betul sekali. Jadi jangan dilarang ketika anak itu memegang HP dan lain-lain. Ya, kira-kira dari obrolan kita tadi Bu Emma sudah menemukan pencerahan belum? Iya Bu Dwi, terima kasih sekali. Dengan obrolan hari ini saya semakin tergambar Bu, bagaimana saya harus menyusun RPP selanjutnya dan bagaimana saya harus mengelola kelas sehingga bagaimana caranya membuat siswa itu aktif kembali. Kemudian bagaimana tadi agar anak-anak itu bisa semuanya itu mengerjakan tugas dengan misalnya metode diferensiasi tadi berdasarkan minat tadi kan sehingga dia itu bisa mengerjakan tugas sesuai dengan minatnya. Seperti itu. Jadi kira-kira Bu Emma sudah mendapatkan solusi ya atas apa yang kita laksanakan pada
percakapan kita pada siang hari ini. Ya, sebelum kita tutup ya, karena ini saya ada kepentingan, jadi harus segera ada hal yang harus saya lakukan. Ada yang mau disampaikan lagi Bu Emma? Mungkin masih ada yang mengganjal? Mungkin cukup Bu untuk hari ini. Terima kasih sekali Bu Dwi atas pencerahannya hari ini. Saya sehingga bisa menemukan solusi atas kegalauan saya selama ini. Bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah senang, lebih plong, dan akan saya jalankan segera. Siap, luar biasa. Jadi Bu Emma masih muda, masih semangat ya. Nanti sebagai pemacu dari semangat rekan-rekan SD yang lebih tua. Jadi mereka itu bisa terpacu dengan semangat Bu Emma yang luar biasa. Ya, tetap semangat ya Bu Emma ya. Ya, Bu Dwi, terima kasih sekali atas waktunya hari ini. Ya, saya cukup ya Mbak ya. Tetap semangat. Kemudian silahkan untuk melaksanakan kegiatan berikutnya. Saya rasa cukup. Sekian ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya, satu lagi Bu Dwi, nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu boleh, ya. Terkait dengan apa yang sudah kita rencanakan tadi, misalnya apakah rencana saya berhasil atau tidak nanti. Betul. Nanti saya juga pengen tahu rencana Bu Emma yang sudah digambarkan tadi seperti apa. Apakah sudah berhasil ataukah mungkin ada suatu hal yang mungkin perlu kita bicarakan lagi, mungkin kita perbaiki lagi untuk menuju ke hal yang lebih baik lagi. Ya, betul sekali. Nanti kalau ada apa-apa silakan hubungi saya Bu Emma. Saya akan menantikan obrolan kita yang selanjutnya. Siap. Terima kasih sekali untuk waktunya hari ini. Semoga Bu Dwi sehat selalu. Semoga kita selalu menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak kita. Terima kasih Bu Emma, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dwi, kita bertemu kembali ya. Iya, waalaikumsalam Bu Novika. Ya, tadi saya sudah melaksanakan coaching. Gimana tadi coachingnya, lancar kan Bu? Alhamdulillah luar biasa. Semangat dari coach saya ternyata melebihi semangat saya Bu. Oke, syukurlah. Baik Bu, kita lanjutkan obrolan kita ya. Iya. Kali ini percakapan kita terkait dengan obrolan pasca observasi. Iya. Jadi Bu, dari coaching yang sudah Ibu lakukan ini tadi, kira-kira nih, menurut Bu Dwi, bagaimana Bu Dwi menilai performa Bu Dwi sendiri pada saat melakukan coaching? Iya, baik Bu Novika. Saya rasa apa yang telah saya lakukan terhadap pelaksanaan coaching saya tadi itu sudah menunjukkan bahwa saya tuh melaksanakan alur tirta ya. Ya, saya sudah menunjukkan tujuan apa yang ingin dicapai. Kemudian setelah tujuan itu mulai mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul itu apa saja. Kemudian saya menanyakan rencana aksinya setelah dia menemukan identifikasi permasalahannya itu apa, kemudian untuk membuat rencana pelaksanaannya itu seperti apa. Kemudian yang terakhir saya menanyakan tentang tanggung jawab atas rencana yang telah dia buat itu mau dibuat seperti apa, kemudian komitmennya bagaimana, komitmen dari apa yang telah dia rencanakan. Seperti itu yang tadi saya bicarakan. Luar biasa. Ya. Oke, jadi Bu Dwi merasa sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur yang tepat ya Bu ya. Betul sekali Bu Vika. Baik, sekarang boleh nggak nih Bu kalau saya menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya pada saat Bu Dwi melakukan coaching? Sangat luar biasa, saya senang sekali Bu Vika. Silakan untuk dikemukakan apa yang telah dilihat Bu Vika. Oke, baik, dari hasil pengamatan saya Bu Dwi ya, proses coaching tadi berjalan dengan baik antara Bu Dwi dengan coachingnya. Kemudian di sana sudah ada alur tirta yang berjalan dengan smooth, mengalir dengan baik. Lalu Bu Dwi juga sudah berusaha untuk menggali ide-ide dan gagasan dari coachi agar coachi bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri begitu. Dan saya lihat coachinya juga merespon dengan baik ya. Coachinya juga berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bu Dwi untuk menemukan solusi bagi masalah dia sendiri. Alhamdulillah. Ya, satu lagi Bu Dwi nih, kemampuan mendengarkan Bu Dwi yang di awal tadi ingin Bu Dwi kembangkan sudah terlihat sangat baik. Terlihat Bu Dwi memberikan respon positif pada saat coaching menyampaikan masalahnya dengan terlihat Bu Dwi tadi menganggukkan kepala, kemudian eye contact-nya sudah ada dan Bu Dwi juga membuat catatan kecil mencatat apa yang sudah disampaikan oleh coaching. Terima kasih Bu Vika. Iya, oke. Dan menurut pengamatan saya coachingnya udah bagus Bu, udah lancar dan sesuai dengan alur tirta serta proses coaching yang sudah ada.
Ya, alhamdulillah. Iya. Nah, sekarang nih Bu, setelah mendengarkan hasil pengamatan dari saya, bagaimana nih menurut Bu Dwi? Setelah tadi saya melakukan kucing bersama Bu Emma tadi, jujur saya senang, Mbak. Okay. Saya sudah bisa melatih kemampuan saya untuk ikut memecahkan masalah yang terjadi atas apa yang dihadapi oleh teman saya, rekan saya. Seperti itu, saya senang bisa membantu. Ternyata kucing saya bisa menemukan, dan dia sendiri yang menemukan jawaban atas permasalahan yang dia hadapi. Iya, baik sekali. Nah, sekarang nih setelah proses coachingnya sudah selesai, coach juga sudah menemukan solusinya, ada nggak sih rencana tindak lanjut yang ingin Bu Dwi lakukan ke depannya? Iya, pastinya setelah saya melaksanakan kucing tadi, saya rasa belum sempurna banget ya Bu Vika ya. Masih banyak kekurangan di sana di sini yang perlu diperbaiki. Maka dari itu saya harus banyak berlatih. Pastinya semakin sering saya melakukan kucing, ya nanti semakin terasah kemampuan saya untuk melaksanakan kucing bersama rekan-rekan saya. Nanti selain bersama rekan-rekan saya, nanti bisa meningkat ke rekan yang lain. Iya, luar biasa sekali Bu Dwi ini. Jadi rencana tindak lanjut Ibu adalah terus berlatih dan agar semakin luas gitu ya dalam melakukan coaching, biar lebih lihai, lebih expert begitu dalam melakukan bercoaching dengan rekan-rekan guru nantinya. Iya, betul. Oke, baik Bu, ini kita sudah berada di akhir sesi ya. Tapi mungkin sebelum saya tutup nih, pasca observasinya mungkin masih ada yang ingin disampaikan Bu Dwi? Saya rasa tidak, sudah cukup Bu Vika. Semuanya sudah oke. Iya. Baik, terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Semoga Bu Dwi semakin semangat untuk terus berlatih, semangat untuk selalu menebarkan kebaikan dan berbagi praktik baik untuk rekan-rekan guru di sekolah. Iya, kita akhiri percakapan kita ya Bu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Vika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bu Vika ya. Terima kasih, sehat-sehat kembali Bu. Baik, demikian hasil supervisi coaching yang sudah kami lakukan. Semoga memberikan manfaat dan menginspirasi untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.